Boleh nyun sewu, boleh dimulai? Oke, baik. Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengawali acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Bapak Ibu hadirin, selamat datang dalam acara webinar Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Dalam kesempatan yang istimewa ini, izinkan saya menyapa kepada yang terhormat Bupati Mojokerto, Ibu Dr. Ikvina Fahmawati MSI, yang kami hormati Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, Kepala perangkat daerah terkait atau yang mewakili, Ketua TPPKK Kabupaten Mojokerto atau yang mewakili perwakilan Kepala Kantor Kementerian Agama, juga Ketua Organisasi Profesi terkait dan Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto. Juga tak lupa kami sapa selamat bergabung rekan-rekan Bapak Ibu peserta dari webinar Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang telah mengikuti secara online. Boleh berikan semangatnya, lambaikan tangan hadirin. Oke, baik, ini sudah bergabung, G. Bapak Ibu, sebelumnya izinkan saya untuk berpantun terlebih dahulu, G. Ani dan Bunda gemar makan ikan. Lezat bergizi juga menyehatkan. Mari bergerak bersama menguatkan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu hadirin, sebelum kita ikuti serangkaian acara hari ini, marilah bersama kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa akan dipimpin oleh Ibu Asliha Aziz, Ketua Himpau di Kabupaten Mojokerto. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami memimpin doa dengan doa muslim dan yang non-muslim menyesuaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami ucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu. Karena Engkaulah kami semua bisa hadir di sini. Jernihkanlah pikiran kami, bersihkanlah hati kami, ringankanlah gerak dan langkah kami
untuk melaksanakan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadikanlah pertemuan ini sebagai majelis yang akan membawa manfaat untuk kita semua. Ya Rabbana, kami berharap ridho-Mu agar kami semua akas bersemangat mendampingi lembaga dalam pelaksanaan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Bimbinglah kami, ya Rabb, menjadi pendidik dan orang tua yang bijak, pribadi yang berkarakter moral, jujur, rendah hati, beriman, dan bertakwa yang merasa diawasi oleh Yang Maha Kuasa. Jujur yang tidak malas, bekerja keras yang tidak culas. Ya Allah, ya Qawi, mampukanlah kami semua menjadi pribadi yang berkarakter kinerja, kerja keras, kerja tuntas, kerja tangguh tanpa mengeluh, menjadi pemimpin yang pendidik dan bukan penghardik, menjadi pendidik yang memimpin dan mengayomi. Allahumma inni a'udzubika minal amni la yanfa, wa qalbi la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari amal yang tidak diangkat, dan dari doa yang tidak didengar. Ya Allah, ya Wahhab, karuniakanlah kepada kami semua kemudahan untuk melaksanakan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, untuk terwujudnya generasi emas berkarakter yang akan gemilang di masanya, untuk bangsa dan negara, wabil khusus untuk Kabupaten Mojokerto tercinta yang baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih disampaikan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, mari kita simak bersama laporan kepada Pokja Pendapat Kabupaten Mojokerto kepada yang kami hormati Ibu Ibu Lutfiar MSE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kemenak, yang terhormat para undangan yang kami hormati dan para peserta webinar yang kami cintai. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara ini dengan sehat walafiat. Selamat datang di webinar Gerakan Transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, yang diselenggarakan oleh Pokja Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto. Kami sangat mengapresiasi partisipasi dan perhatian dari para undangan dan peserta yang hadir, baik secara online maupun offline. Acara webinar ini memiliki latar belakang yang sangat penting, yaitu mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Program ini merupakan langkah nyata dalam memperkuat pendidikan anak usia dini untuk memastikan keberhasilan pembangunan sumber daya manusia sepanjang hayat. Sesuai dengan deklarasi dan tujuan pembangunan berkelanjutan, setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan dan perawatan usia dini yang berkualitas,
Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah berupaya untuk menyediakan akses terhadap layanan PAUD bagi seluruh anak usia dini. Transisi dari PAUD ke SD adalah tahapan penting dalam perjalanan pendidikan, dan melalui gerakan ini pula diharapkan miskonsepsi dan ekspektasi yang berbeda antara kedua tahapan tersebut dapat diatasi. Kegiatan webinar ini adalah wujud nyata dari upaya kita bersama untuk mendukung transisi yang menyenangkan dari PAUD ke SD. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan acara ini, terutama kepada Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto, serta semua peserta yang telah hadir. Semoga materi yang akan disampaikan pada webinar ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai pentingnya transisi yang menyenangkan bagi anak-anak usia dini. Adapun pelaksanaan webinar ini juga didukung dengan terlaksananya lomba video praktek baik mengenai gerakan transisi PAUD ke SD. Mohon maaf. Adapun pelaksanaan webinar ini juga didukung dengan terlaksananya lomba video praktek baik mengenai gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dengan tema Sekolahku Istanaku yang diikuti oleh TKRA dan SDMI se-Kabupaten Mojokerto. Dan sampai saat ini yang telah berpartisipasi sejumlah 183 lembaga. Dan siang hari ini kegiatan ini diikuti oleh 31 peserta luring dan kurang lebih 384 peserta daring. Kami berharap bahwa setelah mengikuti acara ini, kita semua akan lebih peduli dan terlibat dalam mendukung gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Mari kita bersama-sama memastikan bahwa anak-anak kita dapat menikmati pendidikan yang bermakna, bahagia, dan sesuai dengan perkembangan mereka. Dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan semua pihak yang terlibat, kita akan menciptakan lingkungan belajar yang optimal untuk generasi yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda dalam acara ini. Semoga acara webinar ini berjalan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Baik, Bapak Ibu hadirin, selanjutnya ada sesi penyampaian materi yang akan dipandu oleh rekan kita, merupakan tenaga pendidik di SMK Negeri 1 Jetis, juga sebagai guru penggerak angkatan 7 yang mewakili TK se-Kabupaten Mojokerto pada kegiatan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan di Bogor IMP Jawa Timur. Boleh kita sambut memberikan apresiasi kita kepada moderator Ibu Nidi Putri Fauzia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada host atas kesempatan yang telah diberikan. Baik hadirin peserta webinar sekalian, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu, yaitu penyampaian materi sekaligus diskusi yang nantinya juga akan ada sesi tanya jawab setelah pemateri menyampaikan materinya. Namun sebelumnya, saya ingin menyapa kepada Ibu pemateri, tamu undangan, dan peserta terlebih dahulu baik secara offline ataupun online. Yang kami hormati Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto, Ibu Dr. Itvina Fahmawati MSI, yang kami hormati seluruh Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto yang telah hadir di dalam ruangan ini, serta yang kami banggakan seluruh peserta webinar baik online ataupun offline. Dan hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan, webinar pada hari ini mengambil tema tentang gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. 1. Semua peserta untuk di ruangan Zoom meeting ini
menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom. Nama sendirinya bisa diwakili oleh instansi sesuai dengan ketentuan yang ada di ruang chat Zoom. Nomor 2, berpakaian rapi, sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruang yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Nomor 3, pada saat pemateri berbicara, mikrofon supaya di-mute. Selanjutnya, selama kegiatan virtual, video peserta supaya dinyalakan. Jadi, Bapak Ibu diharapkan tetap on cam untuk yang ada di ruang Zoom meeting. Jika ada kegiatan atau aktivitas yang mengganggu visualisasi peserta lain, videonya supaya dinonaktifkan atau di-off-kan. Peserta memperkenalkan diri di kolom chat. Tadi sebelum dibuka sudah ada beberapa peserta yang memperkenalkan diri. Lalu pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand terlebih dahulu dan menunggu persetujuan dari host untuk disetujui dan baru membuka mic. Lalu peserta mengisi daftar hadir melalui link yang akan di-share di kolom chat saat telah selesainya webinar kali ini. Selanjutnya, peserta yang berbicara diminta saran dan pendapat adalah peserta yang ditunjuk oleh host. Baik, selanjutnya ada beberapa latar belakang yang akan saya sampaikan. Pada dasarnya, kesiapan sekolah dapat dimaknai sebagai capaian, namun perlu diingat bahwa kesiapan sekolah bukanlah upaya untuk mensertifikasi mana anak yang sudah siap atau belum siap. Tujuan pembelajaran sesungguhnya adalah memastikan setiap anak mendapatkan haknya untuk memiliki kemampuan fondasi untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat di tingkatan kelas manapun. Transisi PAUD ke SD adalah upaya untuk memastikan setiap anak mendapatkan haknya tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa penyampaian informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila Bapak Ibu yang luar biasa mengikuti webinar ini dengan seksama. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti webinar kali ini dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya, waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Pemateri yang terhormat Ibu Dr. Ikvina Fahmawati MSI untuk menyampaikan materi. Baik, teman-teman sangat. Cek. 1, 2, 3. Apakah semuanya bisa mendengar suara saya? Mohon bagi yang tidak bisa mendengar untuk bisa disampaikan melalui chat. Baik, teman-teman sangat, saya buka bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati, di sini sebelah saya ada Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, baik yang ngawuh secara luring maupun daring, saya sebagai Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto dalam melaksanakan tugas-tugas saya dibantu oleh Pokja Bunda PAUD. Nah, ini sebelah kiri saya Ibu Lutfi Aryono adalah sebagai Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto, dan kemudian yang ada di sebelah kiri ini adalah tim dari Pokja Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto, termasuk Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto selaku Wakil Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto. Juga yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mojokerto yang diwakili oleh Pak Fikri, matur nuwun sangat rawuhnya. Juga di sebelahnya ada Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Mojokerto diwakili oleh Bidang Pendidikan.
Baik, juga yang saya hormati, barusan masuk di Pak Jam Depan ya. Dan Kominfo kan? Kominfo masuk kalau nggak salah, ya kan? Oke. Baik, di sebelah kanan saya, ini ada Ketua Himpau di Kabupaten Mojokerto, Ketua IGTKI Kabupaten Mojokerto, Ketua IGRA Kabupaten Mojokerto, matur nuwun. Harusnya masih kemah sama anak-anak, ditinggal lari sebentar ke sini. Iya, karena tadi saya habis membuka perkemahan dari Pramuka Prasiaga RA se Kabupaten Mojokerto, dan ada Ketua Kepala Sekolah ya, K3S Kabupaten Mojokerto, dan kemudian di belakangnya ini pinarak semuanya adalah Bunda PAUD Kecamatan se-Kabupaten Mojokerto, ada 18 ya, semuanya adalah istri camat kecuali Ibu Camat Turi, karena posisinya sama dengan saya sebagai camat perempuan, harus ex officio menjadi Bunda PAUD di wilayahnya. Dan tentu matur nuwun sangat yang sudah tergabung secara online. Nah, ini terlihat partisipan ada 373, tetapi banyak dari partisipan yang hadir, satu partisipan tetapi grup. Di situ ada beberapa orang. Matur nuwun sangat atas rawuhnya, atas gabungnya, atas partisipasinya Bapak Ibu hadirin sekalian yang sangat saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Pokja Bunda PAUD Kabupaten Mojokerto. Kemudian moderator juga sempat sudah memberikan pendahuluan. Jadi Bapak Ibu yang sangat saya hormati, salah satu program dari Merdeka Belajar adalah gerakan transisi dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, kenapa ada gerakan ini? Jadi gerakan ini adalah gerakan nasional Bapak Ibu. Jadi tidak hanya dilakukan di Kabupaten Mojokerto, tetapi dilakukan di seluruh wilayah tanah air, di seluruh wilayah negara kita Republik Indonesia. Dan kebetulan Kabupaten Mojokerto ini masuk di gelombang yang terakhir. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, saya minta tolong untuk dibantu di tunjukkan slide-slide saya, karena saya akan langsung masuk pada materi. Mudah-mudahan nanti saya bisa menyampaikan secara cepat. Mohon untuk dibantu ditampilkan slide-nya. Oke, baik. Oh, belum, filenya belum. Oke, baik, tolong dimintakan ke Sekpri. Oke ya, jadi sambil menunggu slide-nya ditampilkan, saya matur nggih. Jadi ini bagian dari program Merdeka Belajar. Nah, jadi Bapak Ibu, salah satu dari program Merdeka Belajar, sebenarnya kalau kita berbicara terkait dengan Merdeka Belajar, ini adalah bagaimana kita lebih melibatkan anak-anak peserta didik ini punya inisiatif yang lebih dalam keterlibatannya dalam proses belajar. Nah, salah satu yang harus diperhatikan di sini adalah bahwa dalam pelaksanaan Merdeka Belajar ini dibutuhkan anak-anak yang semuanya itu punya rasa suka, rasa senang dengan proses belajar. Dan ini merupakan bagian yang sangat penting Bapak Ibu. Tentu kita semuanya pengen bahwa anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang menyukai proses belajar, senang sinau, suka belajar. Ini adalah hal yang sangat penting. Sehingga kemudian di dalam kita melibatkan mereka dalam proses belajar, mereka akan berada pada situasi yang tidak tertekan. Mereka akan melaluinya dengan menyenangkan, ada kerelaan, ada keikhlasan dari mereka, karena mereka mempunyai mindset bahwa belajar itu menyenangkan. Nah, ini semua yang akan kita bersama upayakan. Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah bagian dari upaya kita supaya anak-anak kita ini senang belajar, suka belajar. Nah, Bapak Ibu yang sangat saya hormati, apa sih pengertian transisi PAUD SD? Nah, ini adalah suatu penyelarasan pembelajaran
PAUD SD yang bertujuan agar peserta didik tidak perlu melakukan terlalu banyak penyesuaian saat berpindah menjadi peserta didik SD. Dan agar peserta didik SD yang tidak pernah mengikuti PAUD tetap dapat terpenuhi haknya untuk mendapatkan pembinaan kemampuan fondasi. Jadi intinya bahwa pada faktanya, kenyataannya ini terjadi satu metode pembelajaran yang berbeda di PAUD dengan di SD. Sehingga dibutuhkan satu masa transisi di mana anak-anak dari metode belajarnya di PAUD kemudian dia berpindah ke SD ini tetap merasakan sesuatu yang menyenangkan. Jadi tidak berubah secara drastis. Begitu. Karena kita melihat bahwa anak-anak PAUD itu semuanya dalam metode pembelajarannya, proses belajarnya dilakukan secara menyenangkan. Banyak bernyanyi, bermain-main, menari-nari, bergerak ke sana kemari, banyak pujian dari guru-gurunya, semua gurunya tersenyum riang gembira. Begitu kalau di PAUD semuanya anak-anak disenangkan lah, intinya seperti itu. Sehingga kemudian, nah kalau di SD ini kemudian diberlakukan satu hal yang tiba-tiba berbeda. Jadi sudah nggak pakai bermain-main lagi misalkan, kemudian gurunya juga sangat jarang menyanyi, misalkan seperti itu, apalagi menari-menari, begitu kan ya, apalagi kemudian dalam belajarnya menggerakkan semua anggota tubuhnya, misalkan seperti itu, benar-benar nggak dilakukan, semuanya duduk di meja, tangannya ditaruh di atas meja, bukunya di depan, melihat buku, misalkan seperti itu, maka kemudian ini menjadi satu hal yang tiba-tiba berubah semuanya. Nah, maka kemudian pemerintah melihat ketika kemudian anak-anak ini riang gembira di SD, di PAUD, maka berikutnya adalah bagaimana dilakukan satu transisi, penyelarasan pembelajaran, sehingga kemudian di SD pun anak-anak tetap merasakan satu kegiatan belajar yang menyenangkan. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian kegiatan ini harus dilakukan secara serentak. Sehingga ini merupakan satu gerakan dari PAUD ke SD yang menyenangkan. Nah, slide berikutnya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ini merupakan bagian dari Merdeka Belajar episode ke-24. Jadi bagaimana transisi PAUD ke SD? Nah, itu SD MI, ya, termasuk diantaranya yang menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru. Jadi nanti ada hal yang berbeda yang diterapkan di PAUD dan di SD. Berbedanya apa? Kalau PAUD-nya sudah oke, karena PAUD itu menyenangkan, sangat menyenangkan. Semua anak-anak bilang ya sekolah di PAUD menyenangkan, dan ini baru bisa ditanyakan ketika mereka sudah masuk ke SD. Ya, lebih senang mana? Sekolah di PAUD dengan sekarang di SD misalkan ya. Mereka akan menjawab lebih senang di sekolahku yang dulu, seperti itu katanya. Nah, maka ini menjadi satu fakta buat kita semuanya bahwa memang ada satu masa transisi dan ini akan membantu anak untuk tetap mempunyai mindset bahwa belajar itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, maka poinnya di PAUD tetap menyenangkan. Oke. Nah, berikutnya tinggal SD-nya ini. Nah, apa yang harus dilakukan supaya di SD ini ya transisi PAUD SD ini bisa berjalan menyenangkan? Satu yang dilakukan adalah menghilangkan tes membaca, menulis dan berhitung pada proses penerimaan peserta didik baru di SD. Jadi ya sudah tidak boleh ada lagi tes baca, tulis, hitung bagi anak-anak yang mau masuk dari TK, RA ke SD. Tidak boleh ada tes ya, jadi nggak boleh anaknya disuruh membaca, disuruh nulis-nulis sebagai syarat untuk bisa diterima di SD maupun di MI. Jadi ini tidak hanya berlaku di SD saja, tetapi juga berlaku di MI.
Dan ini pemerintah sudah mengeluarkan aturannya. Bagaimana kemudian pemerintah ini dengan tegas melarang adanya tes membaca, menulis, dan berhitung yang mungkin sebelumnya ini dipersyaratkan sebagai satu syarat untuk bisa diterima di SD atau MI. Maka dengan begitu, dengan dihapuskannya tes Kalistung ini, ya maka guru-guru TK, guru-guru RA tidak perlu untuk menyiapkan anak-anaknya supaya bisa membaca, menulis, dan berhitung ketika lulus TK atau lulus RA-nya. Begitu. Nah, kemudian yang nomor 2, menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama di PAUD dan di SD. Nah, di PAUD ini adalah masa pengenalan dia mulai dari bagi yang tidak playgroup, nantinya masuk ke TK, ke RA. Nah, ini ya tentu merupakan satu hal yang luar biasa karena sebelumnya belum belajar bersama teman-teman, tapi kemudian harus belajar bersama teman-teman. Tapi bagi yang sudah playgroup atau mungkin sebelumnya dari pos PAUD, kemudian ke playgroup, kemudian ke TK atau RA, nah ini akan lebih memudahkan karena mereka sudah punya pengalaman untuk belajar dalam kelompok. Gitu. Nah, poinnya yang perlu digarisbawahi adalah bahwa di SD itu 2 minggu pertama itu adalah wajib hukumnya menerapkan masa perkenalan. Jadi belum boleh ada pelajaran-pelajaran. Masa perkenalan. Bagaimana anak-anak ini mengenal gurunya, bagaimana anak-anak mengenal teman-teman sekelasnya, bagaimana anak-anak mengenal teman-teman yang ada di SD itu, bagaimana dia mengenal semua tempat-tempat yang ada di SD, bagaimana dia mengenal semua orang yang ada di wilayah SD itu, termasuk yang jualan di kantin barangkali, termasuk ya yang jaga sekolah barangkali, security-nya, ngeten ya. Jadi pengenalan, betul-betul pengenalan, termasuk ini adalah masa di mana guru juga harus mengenali bagaimana anak-anak didiknya, sehingga nanti bisa menerapkan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan kondisi anak-anak didiknya. Sehingga kemudian ya ini anak tidak boleh merasakan apa ya istilahnya sekolah sesuatu yang berbeda. Jadi benar-benar 2 minggu itu benar-benar yang harus menyenangkan karena hanya kegiatan kenalan-kenalan, kegiatan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan seperti itu di 2 minggu pertama masuk sekolah. Dan yang perlu digarisbawahi adalah di SD. Nah, kemudian yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan pondasi anak. Ini yang harus betul-betul dilakukan di PAUD maupun di SD. Nah, ini nanti yang akan kita bahas bersama. Jadi begini, fakta yang ada di lapangan adalah bahwa sebagian besar lembaga pendidikan itu terlalu fokus dengan bagaimana anak-anak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Sehingga kemudian ini sangat menyita waktu sampai kemudian melupakan hal yang inti yang seharusnya ini dikuatkan di PAUD maupun SD kelas 1 dan 2. Apa itu? Membangun 6 kemampuan fondasi anak. Dan ini sangat penting Bapak Ibu. Karena fondasi, ibarat rumah, kalau fondasinya itu tidak kuat, ya nanti bangunannya menjadi bangunan yang tidak kuat. Fondasi ini sangat penting. 6 kemampuan fondasi anak ini harus dibangun mulai dari PAUD dan dikuatkan, semakin dikuatkan di SD kelas 1 dan kelas 2. Sehingga kalau 6 kemampuan fondasi anak ini betul-betul kuat, maka kemudian nanti di kelas 3 dan seterusnya anak akan bisa mengikuti proses belajar dengan baik dan dia akan menjadi pribadi yang menyukai proses belajar. Harapannya seperti itu. Nah, untuk yang nomor 1, ya, sekali lagi tidak diwajibkan untuk mengajarkan baca, tulis, hitung. Apakah tidak boleh? Boleh. Tapi dengan cara yang menyenangkan. Karena sesungguhnya dalam tahap perkembangan bahwa pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung itu tahapannya adalah ketika mereka masuk di kelas 1 SD.
bukan mulainya di PAUD, bukan di TK atau RA. Pada masa PAUD, apa kegiatan harus dilakukan? Praliterasi. Jadi ada tahapannya. Ngaten nggih? Baik, slide berikutnya. Oke, nah sekarang kita akan bahas. Jadi yang paling penting seharusnya menjadi fokus kita adalah menguatkan 6 kemampuan pondasi dasar anak. Jadi kita harus aspek kemampuan pondasi yang harus kita kuatkan ini ada 6 dan ini dilakukan mulai dari PAUD dan semakin dikuatkan di SD kelas 1 dan kelas 2. Apa saja itu? Nomor 1, mengenal nilai agama dan budi pekerti. Ini menjadi hal nomor 1. Begitu. Jadi agama, budi pekerti, bagaimana kemudian anak ini ya. Nah, nanti kita terangkan di belakang ya. Jadi nomor 1 mengenal nilai agama dan budi pekerti. Nomor 2 apa? Keterampilan sosial dan bahasa. Jadi nomor 1 ini sangat penting sekali karena kita ini adalah makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi ini harus menjadi yang nomor 1 yang harus kita kuatkan. Kemudian yang nomor 2 adalah keterampilan sosial dan bahasa. Ini harus dikuatkan karena ini adalah modal kita untuk berinteraksi. Kita masuk makhluk sosial. Anak harus diajarkan bagaimana berinteraksi dengan temannya, dengan gurunya, dengan orang lain. Nah, ini harus diajarkan. Keterampilan ini harus dikuatkan. Kemudian kematangan emosi. Ini juga harus dikuatkan supaya dia dalam melakukan interaksi ini bisa diterima oleh orang-orang di sekitarnya. Dia mampu untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya dalam situasi-situasi di mana dia berada. Itu butuh kematangan emosi. Kemudian yang keempat, pemaknaan terhadap belajar yang positif. Nah, ini intinya tadi. Ya, bagaimana kemudian anak-anak ini memaknai, punya mindset, memandang, melihat bahwa menerima bahwa belajar itu sebagai suatu kegiatan yang positif dan menyenangkan. Kemudian berikutnya, ya kemampuan pondasi yang harus dikuatkan adalah keterampilan motorik dan perawatan diri. Ini berhubungan dengan kemandirian, ini berhubungan dengan bagaimana dia dapat berpartisipasi dengan lingkungan di mana dia berada secara mandiri. Oke, dan terakhir adalah kematangan kognitif untuk supaya dia bisa mengikuti kegiatan belajar. Nah, maka nyuwun sewu ketika seharusnya memang jadwalnya membaca, menulis dan berhitung itu diajarkan di kelas 1, maka yang harus disiapkan di PAUD apa? Nah, anak-anak harus tahu. Praliterasinya harus tahu huruf-huruf, harus tahu bentuknya dan ini huruf apa namanya. Sehingga ketika nanti belajar membaca, menulis dan berhitung termasuk angka-angka, itu mereka sudah siap. Jadi step by step. Jadi di PAUD dikenalkan dulu, ya, ini huruf A, ini huruf B, ini angka 1, ini angka 2. Nanti prosesnya, merangkainya dalam bentuk kata-kata, membaca, menulis itu di kelas 1. Jadi step by step. Begitu. Oke ya, kita akan bahas masing-masing dari aspek kemampuan pondasi. 6 pondasi dasar yang harus kita kuatkan. Slide berikutnya. Oke, jadi mengenal nilai agama dan budi pekerti, ya. Nah, ini sangat penting karena ini menjadi bagian diri kita sebagai makhluk dari Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bagaimana mengenalkan anak-anak terhadap konsep Tuhan. Ya, bagaimana sih anak-anak mengenal keberadaan Tuhan itu melalui apa? Nah, ini harus dikenalkan ya dari mulai usia dini. Termasuk kegiatan-kegiatan ibadah yang menjadi kewajiban. Nah, ini harus dikenalkan. Jadi kalau untuk muslim ya, sholat 5 waktu dikenalkan. Bagaimana kemudian kita itu harus menjalankan sholat, bagaimana caranya, bagaimana kita berdoa sebelum melakukan berbagai aktivitas, bagaimana kita mensyukuri nikmat-nikmat yang kita terima. Nah, ini harus dikuatkan pada anak-anak usia dini. Termasuk terkait dengan budi pekerti adalah bagaimana menjalin interaksi dengan
teman sebaya dengan adat-adat etika kesopanan. Bagaimana kita menghargai orang lain, bagaimana kita memberikan pertolongan kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini harus dikuatkan terkait dengan aspek pengenalan nilai agama dan budi pekerti. Kemudian apa maksudnya penguatan keterampilan sosial dan bahasa? Nyun sewu, seperti saya sampaikan tadi, bahwa anak-anak kita siapkan karena kita makhluk sosial, bahwa mereka itu hidup dalam kelompok, bahwa mereka punya teman-teman, ada orang-orang lain di luar kita. Sehingga nyun sewu dalam berinteraksi ini butuh kemampuan berbahasa. Nah, maka nyun sewu kita mengenal dalam perkembangan anak ada kemampuan motorik kasar, ada kemampuan motorik halus, ada kemampuan komunikasi pasif, ada kemampuan komunikasi aktif. Nah, ini terkait dengan kemampuan komunikasi pasif maupun aktif. Bagaimana anak-anak memahami ya kalimat-kalimat yang kita sampaikan dan kemudian bagaimana mereka menyampaikan apa yang mereka pikirkan dan apa yang mereka rasakan. Kita kuatkan bagaimana mereka memaknai bahasa. Ini penting. Jangan sampai kemudian kita lupa dengan keterampilan bahasa, tetapi sibuk mengajarkan anak membaca dan menulis, sehingga kemudian mereka mahir membaca karena mereka menghafal, tapi mereka tidak tahu maknanya. Ini berbahaya. Jadi yang lebih penting adalah mereka paham makna dulu. Itu, mereka paham makna, mereka bisa menceritakan, mereka bisa menyampaikan, dan kemudian terkait dengan masalah keterampilan sosial, bagaimana 3 hal ini harus kita biasakan kepada anak. Bagaimana mengucapkan terima kasih ketika kita mendapatkan apresiasi atau bantuan dari orang lain. Bagaimana kita menyampaikan permohonan maaf ketika kita melakukan kesalahan. Dan bagaimana kita menyampaikan permintaan tolong ketika kita membutuhkan bantuan dari orang lain. Ini adalah 3 hal yang sering harus kita biasakan dan kita kuatkan dalam keterampilan sosial anak-anak kita. Oke, baik. Kemudian yang ketiga adalah kematangan emosi. Nah, bagaimana kematangan emosi ini berkaitan dengan pengendalian diri. Bagaimana dia bisa mengendalikan dirinya. Karena dia hidup dalam kelompok, karena dia harus belajar bersama teman-temannya. Jadi kematangan emosi bagaimana dia ini bersedia menunggu dalam waktu tertentu, ya karena temannya sudah duluan, sehingga dia harus masuk dalam antrian, misalkan. Kemudian harus bersabar, misalkan karena apa? Karena misalkan kalau dia butuh sesuatu dari gurunya, ternyata gurunya masih melakukan hal yang lain. Nah, mengendalikan diri termasuk ketika dia pengen marah, ketika kemudian di situ banyak teman-temannya, ada gurunya dan yang lain-lain, bagaimana dia mengendalikan marahnya, bagaimana dia memahami kemarahannya, mengendalikannya, bagaimana dia mengenali dia sedang sedih dan mengendalikannya dalam situasi-situasi tertentu, misalkan. Nah, ini butuh kematangan emosi. Dan ini harus dikuatkan. Supaya anak-anak kita nanti dia bisa beradaptasi dengan lingkungan dimanapun dia berada. Oke, baik, slide berikutnya. Oke, berikutnya pemaknaan terhadap belajar positif. Jadi ketika anak ini sudah punya mindset, bisa melihat, menerima bahwa belajar itu menyenangkan, maka dia akan suka dengan belajar. Nah, indikatornya dia akan senang datang ke sekolah. Dan dia kalau mengalami satu kegagalan, dia mau mencoba lagi dan mencoba lagi. Dia belum bisa, dia mau mencoba lagi. Belum baik, ya tugasnya, pekerjaannya belum baik, dia mau mencoba lagi. Dia tidak takut, ya, tidak menyesal dengan kesalahan, tapi dia mau memperbaiki kesalahan. Dan dia mau bertanya, dia aktif terlibat dalam proses belajar, dia berani bertanya, dia tidak malu-malu dan tidak takut. Termasuk ketika kemudian dia ya terpaksa sekolahnya harus libur, dia akan rindu dan pingin datang ke sekolah. Ini indikatornya kalau anak itu sudah suka belajar. Dan ketika diajak terlibat, dia tidak akan memberikan banyak alasan untuk menolak terlibat dalam proses belajar. Nah, kemarin pada saat saya podcast ya, kuali, ya, podcast. Ya, kemarin itu ya
ibunya coba pengen lihat anaknya membaca begitu ya, diajarin. Anaknya bilang, kan sudah bunda, di sekolah aku sudah belajar, sudah cukup, nggak usah lagi sama bunda, sudah cukup di sekolah saja. Nah, ini berarti tanda-tanda ya, karena dia menolak, dia dengan alasan semampunya dia, karena dia sudah cukup belajar di sekolah sehingga tidak perlu lagi di rumah. Artinya berarti bagi dia ini adalah satu yang tidak cukup menyenangkan. Gitu ya. Oke, berikutnya aspek pondasi keterampilan motorik dan perawatan diri. Nah, ini yang harus dikuatkan. Jadi saya sudah sempat apa ya istilahnya sebut ya. Jadi ada kemampuan motorik kasar, motorik halus. Nah, ini harus dikuatkan bagaimana anak-anak itu punya kemandirian untuk perawatan dirinya, untuk menjaga, mengelola semua apa yang dia butuhkan. Jadi harus disiapkan bahwa anak-anak udah punya kemandirian. Jadi kalau sudah masuk di sekolah, ya anak sudah harus bisa bagaimana dia menyiapkan barang-barang pribadinya, dia mengenali barang-barang pribadinya, dia merawat barang pribadinya, jangan sampai kemudian penghapusnya ketinggalan, pensilnya belum siap pakai nulis, bukunya keliru, minumnya belum diisi. Nah, ini adalah seharusnya ya, ini adalah pondasi kemampuan motorik yang harus kita kuatkan sehingga mereka punya kemandirian untuk bisa mengelola apa saja yang menjadi tanggung jawab pribadinya. Begitu. Nah, termasuk ya ketika kemudian di sekolah, ya dia harus bisa, kalau dia kepingin ke kamar mandi, dia bisa melakukan aktivitas kencing sendiri, buang air besar sendiri, termasuk membersihkannya. Nah, seperti itu harus kita kuatkan, keterampilan motorik dan perawatan diri. Nah, kemudian yang keenam adalah ya aspek pondasi, kemampuan pondasi yang harus kita kuatkan, kemampuan kognitif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini harus dikuatkan. Ya, terutama ini ya intinya kalau penguatan 6 kemampuan pondasi anak ini betul-betul harus dilakukan di PAUD dan terus penguatannya dilakukan di SD kelas 1 dan kelas 2. Sehingga prinsipnya ketika kemudian anak mulai belajar membaca, menulis, berhitung, maka kematangan kognitif untuk siap belajar membaca, menulis, dan berhitung itu dikuatkan di PAUD. Nah, jadi disiapkan. Di PAUD itu tugasnya menyiapkan, bukan mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, tetapi menyiapkan supaya anak nanti siap untuk belajar membaca, menulis, dan berhitung di SD. Begitu. Nah, ini hubungannya dengan kemampuan kognitif. Jadi 6 kemampuan anak ya, kalau kita di konsep perkembangan anak yang ada di PKB ada kemampuan motorik kasar, motorik halus, komunikasi pasif, komunikasi aktif, kecerdasan, dan tingkah laku sosial. Nah, kalau yang ini hubungannya dengan kognitif. Jadi bagaimana kemudian anak-anak ini bisa membedakan, bisa mengenali angka, bisa mengenali huruf, simbol-simbol, dan membedakan. Oh, ini yang ini, oh ini bedanya yang ini. Nah, itu diajarkan termasuk konsep-konsep terkait dengan waktu. Ini diajarkan karena ini hubungannya dengan kognitif. Ini dikuatkan di PAUD ya. Penguatannya itu harus jadi PAUD itu fokus pada 6 kemampuan pondasi ini dan kemudian tetap dikuatkan lagi 2 tahun ketika mereka ada di sekolah dasar. Nah, jadi prinsipnya ya bahwa nantinya terkait dengan gerakan PAUD SD yang menyenangkan ini adalah bagaimana kita kembali lagi ke fokus ini loh yang penting. Di PAUD itu yang penting adalah bagaimana kita menguatkan 6 pondasi dasar anak ini. Kemampuan pondasi dasar anak ini harus kita kuatkan dan ini adalah dasarnya anak-anak untuk tetap bisa belajar dengan baik, senang dengan belajar ke depannya. Nah, ini pemerintah memandang ini adalah satu hal yang krusial. Kenapa? Karena faktanya ya di PAUD ini diajarkan membaca, menulis, dan berhitung sehingga waktunya itu tersita untuk pengajaran itu sehingga kemudian lupa dengan penguatan dari 6 kemampuan pondasi dasar anak ini. Seperti itu. Ini dikembalikan lagi. Oke, ya. PAUD harus fokus
dengan penguatan 6 pondasi dasar ini. Dan kemudian nanti SD ya dalam melakukan proses pembelajaran itu tidak boleh lupa bahwa kelas 1, kelas 2 itu masih dalam tahap penguatan 6 pondasi dasar ini. Sehingga semua proses belajar mengajarnya harus dilakukan secara menyenangkan sehingga anak itu tidak kaget ketika mereka lulus dari TKRA-nya dan kemudian masuk di SD. Bukan hal yang mudah. Ya, terutama terutama yang dikeluhkan kelihatannya adalah teman-teman baru. Ternyata punya teman-teman baru bagi anak-anak ini bukan satu hal yang sepele gitu. Yang sepele. Ya karena anak-anak sudah terbiasa dengan teman-temannya. Ketika saya tanya gurunya menyenangkan, guru SD-nya menyenangkan. Tapi ternyata teman-temannya dia belum bisa menyesuaikan diri dengan teman-temannya. Kenapa? Karena ada kebiasaan yang berbeda ketika mereka itu di PAUD dan di SD. Kenapa? Karena temannya berasal dari PAUD yang berbeda-beda. Dan mungkin saja ada yang langsung SD bisa jadi, tapi kayaknya kalau di Mojokerto nggak ada. Nah, tapi beda-beda, ngaten loh, beda-beda. Jadi kebiasaan yang berbeda itu membuat anak itu butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Sehingga yang dikeluhkan ya perubahan apa yang paling besar yang mereka harus hadapi dan membuat mereka itu kurang suka adalah mereka mendapatkan teman-teman yang baru. Yang kebiasaannya beda dengan teman-temannya ketika di TK atau di RA. Seperti itu. Nggih. Jadi kemarin ada hal yang sepele aja ya kemarin ya. Mungkin ketika di RA-nya mungkin dia kalau nggak salah kemarin itu ya di TK Muslim kalau nggak salah ya. Nggak ada yang meso. Punya teman SD ada yang meso. Nah ini sudah satu hal yang luar biasa buat dia gitu loh. Kok ada yang meso gitu ya. Nah kalau kita orang dewasa kan ya alah mau biasa ngomong sing misuan ono sing gak gitu kan ya. Tapi bagi anak-anak ini luar biasa loh. Aku nggak pernah dengar ada temanku yang meso lah ini kok ada temanku yang meso begitu ya. Ini ada sesuatu hal yang luar biasa perubahan ini. Sehingga kita harus membantu bagaimana anak-anak kita ini merasa nyaman dengan proses transisinya sehingga bagi mereka belajar tetap menjadi sesuatu yang menyenangkan dan 6 kemampuan pondasi tadi semuanya bisa dikuatkan dengan baik. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Harapannya semua yang ada di sini paham apa sih gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Bagaimana kita membuat betul-betul pembelajaran di PAUD itu menyenangkan. Karena ngeten, ketika belum waktunya, belum waktunya dan kita itu perkembangan menikah ada tahap-tahapannya Bapak Ibu. Ya, seperti saya sampaikan. Ya, pertama bayi itu kalau kita motorik ya, itu dia matanya dulu yang bergerak, ya mengikuti benda kanan kiri, baru kemudian kepalanya dia bisa bergerak. Setelah itu baru kemudian dia miring kanan miring kiri. Setelah itu dia mulai bisa tengkurap, nggak bisa balik dulu. Baru kemudian berlatih tengkurap bisa balik sendiri, melumah lagi. Sesudah itu dia bisa bangun duduk. Yang pertama dia jatuh-jatuh, ya lama-lama dia bisa duduk, menyangga, ya tegak punggungnya. Sesudah itu ya dia mulai berangkang-berangkang. Nah, ketika dia sudah mulai berangkang-berangkang, ya udah mulai kuat, dia akan mencari benda untuk dipegangin. Kenapa? Dia belajar berdiri dengan pegangan. Sesudah itu udah kuat pegangannya, dia bisa berdiri tanpa pegangan. Berikutnya dia belajar melangkah. Tertatih-tatih dulu. Begitu ya, sampai kemudian dia bisa stabil, gak goyang sejalan. Sesudah itu baru dia akan belajar berlari. Bertahap. Jadi dalam proses membaca, menulis, berhitung ya pengenalan dulu. Kalau belum waktunya, ya misalkan dia masih belum bisa duduk tegak, masih duduknya goyang-goyang, tipe-tipe, terus dipaksa untuk ditetah. Ini sangat berat, luar biasa dan tidak menyenangkan, ya apalagi otot-ototnya belum terlatih. Sama ketika kita belajar, ketika kita memaksakan anak belajar membaca, menulis dan berhitung ketika belum waktunya. Itu ada satu hal yang sangat berat. Tapi ada Bu yang bisa. Iya, berarti dia berada di luar zona garis normal. Jadi anak kita itu ya dalam populasi itu ada grafik seperti apa ya itu lonceng. Ya, populasi yang umum di tengah. Ada populasi yang belajarnya lambat, ada populasi yang belajarnya sangat cepat. Nah, anak-anak yang belajarnya sangat cepat ya bagi mereka aman-aman saja karena mereka cepat. Ada anak-anak yang baru berdiri langsung lari ada. Katanya, tapi itu bukan populasi yang umum.
sehingga kita tidak bisa berlakukan secara umum. Ngaten nggih. Jadi kita harus ingat bahwa dalam populasi itu ada yang anak-anak super, ada anak-anak yang kurang. Jangan kita fokus saja pada anak-anak yang kurang. Kita punya anak-anak yang super, dan anak-anak yang super itu juga tidak bisa diperlakukan seperti anak-anak yang dalam ring normal, begitu ya. Nah, seringkali nyuwun sewu anak-anak yang super nih, karena dia sudah bosen. Kenapa? Karena udah bisa, temannya masih belum bisa, dia bisa. Akhirnya, aduh sudah nggak mau lagi, bosen, aku sudah bisa. Akhirnya bagaimana? Dia jalan-jalan, dia mengganggu temannya, sehingga kemudian dia ditangkap sebagai anak-anak yang bermasalah. Padahal enggak, karena dia pinter dan bosan. Aku udah bisa, disuruh lagi, nggak mau. Begitu ya. Jadi guru ini juga harus mengenali bahwa dalam satu grafik itu ada yang umum, yang paling banyak, ada anak yang kurang, dan anak yang super. Anak super ini seringkali terabaikan, enggak ketangkep. Gitu nggih. Baik, matur nuwun sangat ya, mudah-mudahan semuanya bisa dipahami. Jadi sekali lagi kita harus menguatkan 6 pondasi ya, dasar anak ini sebagai dasar mereka nanti dalam seumur hidupnya untuk proses belajar, karena proses belajar itu seumur hidup Bapak Ibu. Jadi kita harus memberikan pondasi yang kuat. Ya, jadi ini harus betul-betul dilakukan di PAUD dan 2 tahun ditambahkan di SD. Jangan sampai proses membaca, menulis, berhitung itu menyita waktu anak-anak untuk penguatan 6 pondasi ini. Jadi kita harus fokus pada penguatan 6 pondasi ini. Dan endingnya kita ingin anak-anak kita semuanya punya 6 pondasi yang kuat, dan kemudian mereka suka belajar, sehingga kedepannya orang tua tidak perlu lagi ribut-ribut nyuruh anaknya belajar karena anaknya sudah suka belajar. Matur nuwun sangat, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Minta tolong semuanya untuk mendukung gerakan ini, gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. Jadi orang tua semua harus paham, harus membantu, karena penguatan 6 pondasi ini tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga harus dilakukan di rumah. Tidak ada gunanya gurunya ngajak berdoa, ya, kemudian ngajak sholat berjamaah, tapi di rumah anak nggak pernah diajak berdoa, anak nggak pernah diajak sholat berjamaah, tidak akan ada gunanya. Jadi orang tua harus bantu. Bagaimana kita menguatkan 6 pondasi kemampuan dasar anak. Dan berikutnya, nyuwun sewu, tolong disampaikan orang tua jangan menuntut guru-guru TK, guru-guru RA untuk mengajarkan membaca, menulis, dan berhitung, karena belum waktunya. Jadi di TK, di RA mereka adalah pengenalan. Nanti kapan belajarnya? Di SD dan MI. Mereka baru mulai belajar baca, tulis, hitung di SD dan MI. Begitu. Nggih. Ngaten Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, matur nuwun. Saya kembalikan kepada moderator. Dari saya cekapkan nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik, sebelum diskusi ini dimulai, mohon izin Ibu untuk memimpin Yel-Yel biar lebih semangat lagi untuk ya. Baik Ibu, mohon izin ya Ibu. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, yang di ruang Zoom juga silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Gerakan transisi PAUD ke SD, satu visi, satu tujuan. Gerakan PAUD transisi ke SD yang menyenangkan. Sekali lagi nggih, biar kompak nggih. Gerakan PAUD transisi ke SD, satu visi, satu tujuan. Gerakan PAUD transisi ke SD yang menyenangkan. Baik, Bapak Ibu hadirin bisa dipersilahkan untuk duduk kembali. Untuk sesi diskusi kali ini, saya persilahkan satu orang dari yang ada di ruangan ini dan satu orang dari ruang Zoom. Oh, online semua. Dua berarti. Baik.
Baik, untuk pertanyaan bisa diajukan dari peserta yang ada di ruang Zoom meeting. Silahkan, dipersilahkan ada 2 pertanyaan saja. Apakah ada yang raise hand, Ibu Rini? Ditampilkan. Yang pertama, kalau boleh yang raise hand terlebih dahulu saja. Ada? Oh, ada di kolom chat. Ibu mau pilih yang mana? Oh, saya yang milih. Oke. Dari Bu Aisyah itu ya? Yang paling atas saja Bu Rini. Yang paling atas. Iya. Paling atas dari Ibu Aisyah ya. Bisa dinaikkan. Oke, stop. Baik. Dari Ibu Aisyah, bagaimana untuk orang tua yang sudah terlanjur anaknya yang di kelas B dileskan Kalistung karena belum mengetahui adanya gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan, Ibu? Nggih, matur suwun Bu Aisyah ya. Nggih, mboten napa-napa lho Bu, wis kadung Ya apa yo? Pun kadung, ya sudah ndak apa-apa. Gitu. Kalau sudah kadung ya, kalau sekarang masih on progress ya sudah stop. Udah suruh main aja anaknya. Gitu. Ngeten nggih. Kecuali kalau anaknya seneng loh. Kecuali kalau anaknya seneng. Ya, kecuali kalau anak seneng. Coba Bu Aisyah nanti ditanya, dicek. Ya, dicek. Anaknya ini seneng nggak? Contohnya ngeceknya gimana? Jangan tanya adik seneng nggak belajar baca tulis, bukan begitu. Nyatanya. Nah, coba ayo kita baca ya sama ibu. Kalau dia banyak alasan berarti dia nggak seneng, nggak suka. Jadi kalau untuk anak-anak PAUD, nyuwun tolong jangan ditanyai pertanyaan yang tertutup, ya atau tidak. Pertanyaan terbuka. Dan kita harus bisa melakukan penilaian. Terus ya, karena mereka juga lagi proses belajar gitu loh, mengenali dia itu sebenarnya mungkin saja dia tidak merasa bahwa dia itu tertekan karena kan masih sulit mengungkapkan pemahaman mereka terhadap bahasa itu masih sangat terbatas. Sehingga ngaten nggih, nah kita bisa lihat. Nah, kalau kemudian kita nggak nyuruh dia minta-minta, Bun, aku mau baca, Bun. Tolong, Bun, disimak ya, Bun. Nah, itu nggak apa-apa. Kan dari anak, nah inisiatifnya bukan dari ibu. Begitu, nggih. Jadi kalau misalkan dihentikan, diganti, ngaten nggih dengan kegiatan-kegiatan yang lebih menyenangkan, lebih sesuai permainan-permainan untuk melatih kemampuan motorik kasar, motorik halusnya mereka lebih baik ya itu kalau menurut saya. Ngoten ya. Nggih, ngoten nggih. Baik. Berikutnya Dari Ibu Nur Rohmawati, lumayan panjang. Assalamualaikum, izin bertanya Bu, saya Bunda Nur Rohmawati, saya perwakilan di PKK Desa Sumolawang. Bu, untuk penerapan di sekolah-sekolah, kan anak kelas 1 SD ini untuk buku sudah banyak bacaan dan harus paham betul Kalistung. Karena kalau tidak bisa Kalistung, anak tertinggal, sedangkan anak di PAUD dan di rumah tidak diwajibkan bisa Kalistung. Bagaimana kita sebagai orang tua menyikapi hal yang seperti ini, Ibu? baik. Boleh Bu Muji barangkali ceritakan terkait dengan kurikulumnya kelas 1. Sopo sing lebih paham? Ayo monggo. Ya, Bu Guru kelas 1 akan menjelaskan nggih, Bu. Aku kok gerung tahu ngajar ning kelas 1. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjawab dari pertanyaan, yaitu bagaimana di kelas 1 ini untuk buku bacaannya, karena memang bukunya itu masih banyak yang
Yang setahu saya pengalaman di kelas 1 itu, kalau bukunya Bu sudah sesuai dengan perkembangan anak. Yang mana kalau di kurikulum Merdeka ini kelas 1 itu masih sama dengan di PAUD-nya. Jadi banyak bacaan-bacaan yang ringan. Kalau saya memang pengalaman Bu ya, yang saya langsung terjun di kelas 1 itu. Sebenarnya itu sudah sesuai dengan perkembangan anak. Di mana tuh kalau dulu sebelum kurikulum Merdeka ini kan bacaannya banyak, terus anak-anak kan dipaksa untuk bisa membaca. Kalau saya lihat itu tidak Bu, memang sudah sesuai dengan apa yang sama dengan PAUD-nya seperti itu. Nggih. Contohnya ba, bi, bu itu sudah ada di situ. Ya. Ya, Nggih. pun paham nggih, Bu Nur Rahmawati. Itu berarti yang jenengan persani ini adalah buku-buku kelas 1 yang masih kurikulum Merdeka. Yang masih belum kurikulum Merdeka. Nggih. Jadi sekarang kita harus siap ya Bu, kalau kurikulumnya gantos-gantos enggak apa-apa. Tapi ini cocok yang jenengan bilang Mbak Bibu itu saya ingat betul. Saya belajar membaca kelas 1 SD. Ya kan yang era saya, yang sudah STW sama dengan saya, kita lo ya lo. Kita STW ya. Ada yang STW yang sudah betul. Ini Ibu Budi. Iya, ada terus mari ngoten ada Iwan, ada Arman, ada Wati, ada kucingnya gitu kan ya. Iya, apalah kita ini ya. Nah, jadi terus I garis N ini gitu bacanya seperti itu. Kita dulu masih seperti itu, katanya. Nah, ini kita kembalikan lagi. Jadi benar-benar bahwa napa nggih istilahnya kematangan tadi, pondasi tadi yang harus kita kuatkan ya. Jadi Bu, jangan khawatir ya, jangan khawatir. Ketika pemerintah ini sudah menyampaikan ini, itu guru-guru semuanya kita guru kelas 1, kelas 2 kita sudah latih loh. Sudah di BIMTEK loh. Ngoten sudah di BIMTEK. Kita menyampaikan ini kepada panjenengan semuanya, kita itu sudah membimtek guru kelas 1, kelas 2 SD. Bagaimana mereka melaksanakan gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini. Bagaimana mereka ya mengajarkan. Jadi mereka harus menganggap bahwa semua anak yang masuk itu nggak bisa baca tulis itu. Jadi itu nanti mereka yang akan mengajarkannya mulai dari nol. Jadi jangan khawatir, semua diperlakukan sama seperti itu. Ngaten nggih, ini testimoninya langsung gurunya yang bicara ya. Oke, baik, pertanyaan terakhir. Ngapunten. Kalau nanti ada pertanyaan Pak Lutfi yang jawab. Pak Lutfi aja ya Ibu, nanti. Oke. mohon. Itu yang nomor 3 masih ada tuh. Oh gitu, mohon izin tadi cuma 2, sekarang tambah 1 lagi. Oh iya toh 2 toh. 2, Bu. Oke, baiklah, Mohon senang maaf lah ya, saya. Sesuai yang tadi. Penting ya, Penting. APE ya. Oh dibahas ya Bu. Oke. Saya bacakan nggih. Ya. Nggih, siap. Dari Ibu Lulu Nurkutsia, betul nggak? Iya, Ibu Lulu Nurkutsia. Untuk anak SD awal, kelas 1 lebih tepatnya, mohon untuk difasilitasi APE luar dan dalamnya. Karena di lapangan banyak anak SD yang dekat dengan TK, anak-anak ini masih banyak kalau waktu istirahat lari ke permainan adiknya PAUD. Enggak apa-apa, ngeroyok ngene adik nih. Enggak Bu. masalah, tapi nanti kalau adiknya udah pulang aja gitu loh. Kejadian Oke. Nah sih kalau untuk anak kelas 1 SD mungkin masih bisa ya. Asal jangan kelas 6 atau guru-gurunya juga ikut nyoba begitu. Tapi kadang-kadang saya juga kadang-kadang kita itu orang dewasa juga pengen main ayunan gitu, lek prosotan boten. Kalau ayunan iya. Oke, baik ya. Dados ngeten. Kalau APE luar menurut saya ini sudah bukan waktunya lagi karena selain kita ini proses transisi, kita juga harus menyiapkan mereka bahwa mereka itu sudah istilahnya tidak waktunya untuk bermain-main dengan mainan-mainan yang mereka mainkan di PAUD. Kita kan harus menyiapkan mereka untuk kamu ini SD gitu ya, tapi kan ini transisi gitu. Jadi artinya kalau transisi ya harus ada bedanya di SD sama di TK, RA, ngoten, tidak terus dipleke sama. Prosesnya sama, menyenangkan, tapi tidak metodenya benar-benar plek ketiplek, bukan begitu. Ngaten. Jadi harus udah
Udah nggak waktunya perosotan, tuh perosotan milik adikmu, udah gede badanmu, nanti nyangkut kamu. Nggak bisa lewat gitu ya. Oke, udah nggak kuat, nggak ayunan, nanti kamu badanmu tambah gede, nanti jatuh. Begitu ya, jungkat-jungkit wah ya nggak bisa nanti, ini nggak muat jungkat-jungkitnya ini untuk adik-adik yang lebih kecil badannya, kamu badannya udah gede gitu ya. Nah tapi proses transisi itu katanya memang ada bagian yang dikurangi, ada bagian yang dipertahankan. Jadi benar-benar bukan terus berbeda, persis begitu. Nah untuk APE dalam itu masih oke. Untuk APE dalam masih oke. Nah ini kita sedang mengembangkan gitu ya, mengembangkan dengan teman-teman ya dinas pendidikan untuk anak-anak yang sudah gede ya SD, SD akhir, SMP. Nah ini untuk keterampilannya kita akan minta mereka membuat APE yang nanti bisa dimanfaatkan. Bisa dimanfaatkan untuk adik-adiknya di kelas 1, kelas 2, bisa dimanfaatkan untuk adik-adiknya bahkan di TK, di RA seperti itu. Nah, nanti kita kok itu harus dibuatkan programnya, nggak bisa disuka-suka, harus ada aturannya, harus ada semacam kurikulumnya seperti apa, dan yang dibutuhkan itu apa, yang dibuat apa, dan semuanya dibuat dari bahan bekas. Sehingga nanti ini akan meningkatkan kreativitas kakak-kakaknya dan nyuwun sewu ngatanya ketika anak-anak PAUD nih kelas 1 kelas 2 ini bermain dengan mainan-mainan yang bukan mainan pabrikan, tapi mainan-mainan yang dibikin dari barang bekas, itu justru akan merangsang kreativitasnya. Oh, ternyata bisa bikin sendiri semuanya, tidak harus beli, tidak harus dari pabrik. Nah, ini bagus. Seperti itu. Ngaten nggih. Nah, seperti itu nggih untuk Bu Lulu ya. Oke, jadi ya kalau masih badannya sama nggak apa-apa lah ya kelas 1 2, tapi kalau udah ada gede, mereka harus disadarkan bahwa kamu sudah tumbuh, begitu ya. Oke, ngaten ya, mainannya berbeda, sudah tidak lagi main APE luar, tapi kamu mainnya seperti misalkan ya, main apa itu loncat tali, seperti main peteng-petengan, ngaten, mainan anak-anak gitu ya yang sudah seeranya, seusianya, bukan kita pertahankan mereka main dengan mainan anak-anak PAUD begitu. Oke, baik ya, terakhir ya. Nggih, ngaten nggih Bu, matur suwun semuanya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterima. Nyuwun pangapunten. Monggo. Baik, tidak terasa acara ini telah selesai, namun sebelum menyudahi acara webinar ini, dapat saya simpulkan sedikit ya Ibu ya, dari paparan Ibu tadi, bahwasannya siswa itu harus dipenuhi kebutuhan belajarnya terlebih dahulu. Nah, yang kedua, 6 fondasi dasar itu harus dituntaskan. Jadi di mana nantinya agent of change-nya di dunia pendidikan itu culture-nya harus guru harus mau berinovasi. Bagaimana guru menghadapi tantangan revolusi industri 4.0 ini dengan permasalahan yang ada di lingkungannya, gerakan transisi PAUD ke SD ini menjadi salah satu topik yang harus diselesaikan. Miskonsepsi harus diselesaikan setelah acara webinar ini. Mungkin beberapa pihak harus saling bersinergi dan berkolaborasi. Tentunya para guru, kepala sekolah, ada ibu-ibu Bunda PAUD kecamatan, Bunda PAUD desa, beserta dinas pendidikan nanti yang menaungi nantinya akan bersinergi untuk meningkatkan gerakan transisi PAUD ke SD ini agar sukses. Sehingga yaitu tadi, praliterasi dan pranumerasi akan digalakkan lagi nantinya di kelas 1 dan kelas 2. Sudah nggak ada lagi miskonsepsi, nggak? Jadi sudah deal, sudah selesai, sudah clear. Jadi nanti kita tinggal menjalankan saja sesuai tahapan-tahapannya. Nah, para hadirin sekalian, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ivina selaku pemateri hari ini yang sangat luar biasa dan menginspirasi, dan juga seluruh hadirin yang telah berpartisipasi dalam kegiatan webinar kali ini, baik yang ada di ruang Zoom meeting ataupun di ruangan ini. Akhir kata dari saya selaku moderator, mohon maaf atas salah kata. Semoga kita dapat bertemu kembali dalam webinar selanjutnya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, mohon izin untuk foto bersama. Boleh, Bu? Oke.
Mohon izin untuk yang di ruang Zoom meeting, silahkan menggunakan virtual background yang tadi telah di-share oleh panitia. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom meeting, persiapan untuk slide 1 berikan senyum terbaiknya karena di sini ada 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya. 1. Oh, belum. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, slide selanjutnya, slide terakhir kah ini? Belum. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. Oh, sudah habis. Oke, sudah. Sudah. Oke, terima kasih.